Nah, Pak Dokter, itu kan penggunaan Alpascan sama Alpameta seperti itu. Tapi kebanyakan orang tua ini gini, Pak Dokter Sugeng, karena kan anaknya udah kebiasaan, nah faktor karena kebiasaan ya Pak Dokter. Tadi kan ada dibilang harus diet CFGF kan Pak Dokter. Nah, tapi kebanyakan orang tua ini kalah. Mungkin Bu Mary atau Pak Dokter ya boleh sambil ini ya TikTok ngobrol ya. Nggak mau mengurangi hal yang tadi bilang tepung, susu. Jadi apa meta diminumkan, tapi yang masalah-masalah ini nggak mau dikurangi karena nanti anaknya nangis. Nah, bagaimana sikap orang tua dalam menghadapi ini, Pak Dokter Sugeng dan Bu Mary? Memang untuk adaptasi itu butuh waktu ya. Bisa waktu apa meta dimasukkan, terus faktor yang mengganggu tersebut itu dikurangi secara bertahap. Atau ada yang lebih ekstrim, dibiarkan anak itu memang dia sampai kelaparan sekali, dibiarkan sehingga mau tidak mau makanan yang ada yaitu Alpameta, seperti itu. Atau tanggapan dari Sis Mary yang pernah mengalami secara pribadi ya, ini yang lebih valid juga lah, maksudnya lebih pengalaman seorang ibu ya, seperti itu. Ya mungkin kalau saya boleh sharing gini, yang paling penting sebenarnya tujuan utama kita apa dulu? Kalau cuman nggak tega, ujung-ujungnya dia nggak ada perubahan, malah tambah itu bertahun-tahun, terus masa depannya kayak mana? Satu yang saya pikirkan ya. Kedua, ujung-ujungnya juga kita berarti kan harus siapin lagi saudaranya untuk nanti yang menjagain anak kita kalau anak kita nggak bisa mandiri, ya kan? Seperti itu. Nah itu yang kita harus perlu pikirkan jangka panjangnya. Nah banyak orang tua kadang ya memang penting banget memang ini suami istri harus sinkron atau yang satu rumah dengan anak itu pengetahuannya harus sama jadi bisa bisa sinkron ya bisa seimbang gitu loh karena banyak ini pengalaman saya sendiri dulu kayak gitu juga sih misalnya gini saya tahu susu misalnya Sufor ya waktu itu anak saya tergila-gila susu soalnya 3 jam sekali susu jadi sampai usia hampir 4 tahun tadi itu ya lambat bicara nggak bisa ngomong dan hiperaktif kan jadinya seperti itu dipanggil nggak noleh jadi satu kekhawatiran sendiri tapi pada saat mau stop susu sedangkan dia jadinya sensitif dengan makanan, jadi semua tuh dicium. Jadi nasi nggak mau, makanan hampir semua makanan nggak mau. Jadi makanya 3 jam sekali kita kasih susu dan susunya yang cukup bagus loh, gitu seperti itu. Dan kita pikir dulu susu bagus banget. Ternyata waktu kita baca juga yang The Miracle of Enzyme ya keajaiban enzim, ternyata ya nggak semua anak cocok dengan susu sapi. Cocoknya sama susu ibu loh, ASI loh sebenarnya kan, kayak gitu. Nah, jadi waktu saya menstop itu, waktu itu ibu saya neneknya itu marah nggak ya marah pasti waduh anaknya nanti nangis kelaparan lemas lah kasihan loh nanti gitu loh itu nggak apa-apa lah nanti dia pertumbuhannya kayak mana kesannya kayak dia nggak minum susu 1-2 hari itu langsung mati gitu loh kesannya ya kayak gitu loh nah itu yang kadang jadinya ekstrim akhirnya ekstrim jadi drama ya di dalam keluarga akhirnya ribut nggak kemana-mana nah untungnya waktu itu ya saya cukup sama suami kami sinkron untuk tegas kita yang lakukan gitu loh lakukan mulai di stop total ya kan istilahnya kita tanggung jawab untuk anak kita ini kita harus maksimalkan waktu itu juga agak susah minum Alpameta karena Alpameta kan tawar ya gitu memang boleh kasih garam kasih jus boleh nah atau campur susu boleh nah tapi kalau waktu itu saya kebetulan karena saya tahu kalau bisa dia murni ya minumnya itu perubahannya bisa signifikan sekali dan memang yang kami alami waktu itu kan udah mau usia 4 tahun itu kan sudah mau TK kan jadi waktu minum Alpameta akhirnya kita cobain dari nggak bisa minum semua dicium biar ditaruh di dalam air cuman dikit aja dia bisa tahu gitu loh sampai akhirnya dia bisa minum dan nggak bisa nolak sama sekali malah tiap hari minta bahkan sampai sekarang minta terus gitu loh makanan pertama kali dia tiap pagi adalah Alpameta seperti itu. Nah itu tapi kita ajarin ya Bapak Ibu. Jadi bukan sesuatu yang nggak diperjuangin. Itu kita harus perjuangin memang prosesnya gitu loh. Cari tahu gimana caranya nyetop susu. Bukan langsung bikin kaget-kaget gitu. Misalnya hari kita tahu stop susu langsung saya stop total hari ini. Dia biasanya minum 5 kali sehari. Ya itu pasti anaknya jadi tantrum, ngamuk, semua keluarga jadi resah. Betul nggak ya kan? Nah tapi halus contohnya itu saya belajar cari tahu juga gitu loh. Misalnya biasa minum susu formula 1 kali minum 5 sendok 5 sendok ya, 5 sendok bubuk jadinya 4 sendok, 3 sendok, 2 sendok sampai betul-betul tawar. Nah itu kan lebih halus, jadi dia nggak terasa kalau dia lagi dikurangin susunya, bahkan di stop. Nanti kalau udah tawar, dia nggak tergila-gila dengan gula lagi, karena gula efeknya kan juga tadi seperti kayak narkoba kan, jadi kepengen terus, ya kan, jadinya pilih-pilih makan anaknya, seperti itu. Nah pada saat seperti itu kita kasih minum Alpameta itu mudah sekali, nggak susah kok, seperti itu gitu. Apalagi sekarang ada sedotannya Alpastin ya, kalau minum dengan sedotan itu rasanya jauh lebih enak.
dan sangat bisa diterima sama anak-anak ya kan. Nah, waktu anak saya akhirnya bisa minum, percaya nggak? Itu malah dia akhirnya bisa makan semua macam makanan gitu loh. Maksudnya mau nasi, mau apapun dikasih makanan yang baik ya. Maksudnya yang kita tetap hindarin yang tadi gula, tepung susu. Saya juga bukan yang diet ketat Bapak Ibu. Saya juga bukan yang bisa diet ketat. Banyak orang tua itu kadang terpikirnya, harus dietnya itu ketat banget. Sebenarnya simpel kok Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak bisa diet ketat banget, berarti alfa metanya aja dibanyakin. Pasti perubahannya berbeda loh. Anak yang 1 hari cuma minum sekali, sama anak yang 1 hari 3 kali sampai 5 kali. Pasti perubahannya jauh beda. Nah, kalau anak saya waktu itu awal memang 3 kali sampai 5 kali, jujur seperti itu. Nggak langsung banyak-banyak, tapi minum terus, ya kan? Nah, tapi itu rutin, itu kurang lebih kalau nggak salah sebulan 2 bulan aja sudah mulai bisa tenang. Malah termasuk di kelasnya, kalau anak cowok kan biasa nggak bisa diem kan? Nah, dia termasuk yang paling tenang, paling diem di kelasnya gitu loh, seperti itu. Nah, itu sejak konsumsi Alpha Meta dan pakai Alphaspin tuh perubahannya, kalau bagi saya ya, mungkin kalau Bapak Ibu kan sederhana ya, kalau yang anak nggak bisa ngomong, rasanya satu kerinduan kita bisa panggil ibu, bunda, mami, papi, itu sudah satu keajaiban buat kita. Nah, itu yang saya sama suami ngalamin sebenarnya gitu loh. Makanya kalau saya bilang ini bagi saya sih satu keajaiban buat anak saya gitu loh. Karena saya tahu di luar sana banyak orang yang mereka sudah usianya 15 tahun, 20 tahun cari solusi dan bahkan mereka sudah trauma karena udah coba macam-macam perubahannya nggak signifikan. Atau udah terapi bertahun-tahun dan saya yakin biayanya juga besar banget. Kalau udah ngomong tentang anak berkebutuhan khusus, biasanya pasti berhubungan dengan biaya itu nggak kecil gitu loh, besar dan bertahun-tahun. Nah, itu yang bikin banyak orang tua jadinya dilema dan menyerah, ya kan, seperti itu. Jadi saya paham sih, tapi kalau saya kembali lagi sebenarnya, kalau kita percaya ya ibaratnya kalau Tuhan kasih kesempatan kita ya punya anak kondisi seperti ini, kenapa nggak percaya juga Tuhan nanti juga bukakan jalan kasih solusinya ya kan, seperti itu gitu loh. Nah, saya percaya itu, makanya kalau bagi saya anak saya perubahannya sekarang itu bagi saya satu keajaiban. Kita nggak minta anak semua sempurna 100%, kan tidak ada anak yang sempurna ya gitu loh. Tapi minimal dia bisa mandiri ya kan, itu udah bagus banget loh Bapak Ibu, seperti itu gitu loh. Nah, kemudian mungkin saya kasih tips sedikit ya buat Bapak Ibu, mungkin di sini nanti kan kebanyakan pasti rata-rata hiperaktif yang membuat jadi anaknya lambat bicara. Nah, bagaimana sih kenapa anak saya akhirnya waktu itu cepat juga ya ngomongnya, tadi kalau dengar tadi kesaksiannya Bu Dwi Astuti juga yang direkaman, hanya dalam waktu 2 bulan 3 bulan aja udah bisa nyanyi, bisa dari nggak bisa ngomong sama sekali kan, nangis aja nggak ada suara gitu loh, tapi akhirnya bisa nyanyi, bisa ngomong lancar ya kan. Perubahannya 2 bulan 3 bulan tuh cepet banget ya kan. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, sebenarnya kalau anaknya ada hiperaktifnya atau nggak bisa fokus, itu dulu yang difokuskan. Bagaimana dia bisa tenang dan bisa fokus. Kalau dia bisa tenang dan fokus, Bapak Ibu ajarin kata-katanya nanti cepet gampang gitu loh. Nah, yang bikin masalah kan kadang kalau di tempat terapi ya maaf ya, kadang harus one on one, kadang harus duduknya harus dibikin betul-betul nggak bisa ini, karena supaya dia dilatih untuk fokus sehingga dia bisa belajar satu-satu kata. Nah, padahal sebenarnya bukan anak yang nggak bisa fokus kan, tapi karena efek dari tadi usus pencernaannya bermasalah ke otak kita yang membuat jadinya dia kacau sendiri otaknya kan, nggak bisa fokus gitu loh. Nah, makanya kita harus ubah dari dalam dulu gitu loh. Kalau dia ususnya bagus, nanti kelihatannya di mana? Nanti fokusnya berubah. Dipanggil bisa noleh. Tiba-tiba kata-katanya keluarnya banyak sekali. Nah, itu salah satu contoh itu kalau nanti ususnya udah mulai baik. Nah, mungkin ada yang orang tua juga bertanya, saya udah diet makanan kok, buktinya perubahannya nggak ada banyak, misalnya tetap nggak bisa ngomong segala macam. Karena Bapak Ibu, ususnya tetap harus diperbaiki. Karena mau sediet ketat apapun, tetap pasti ada kebocoran. Gitu loh. Saya jamin. Karena kita nggak bisa tahu 100% anak kita itu alerginya di mana, efeknya kemana yang paling mempengaruhi otaknya dia, seperti itu. Ya kan? Karena setahu saya dulu kan cari tahu soalnya buat anak saya, ngetes alergi aja itu hanya bisa akuratnya berapa persen ya? Paling tinggi itu 70% atau berapa, yang berapa juta itu 70% kayaknya paling tinggi sudah termasuk gitu loh. Jadi nggak bisa 100% cek, oh ini anak alergi ini, nggak bisa gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Yang bisa adalah Bapak Ibu di rumah bisa tahu, oh habis makan ini kok perubahannya langsung hiperaktif, ketakutan sendiri. Nah, itu berarti efek makanan yang ini. Contohnya gitu, berarti kan nggak bisa 100% kan, kita betul-betul bisa diet. Nah, jadi makanya kenapa perubahannya bisa jadi terlambat ya kan. Nah, makanya yang perlu diperbaiki adalah organnya gitu. Organnya yang paling perlu diperbaikin, bukan cuma sekedar kita kurangin makanan aja. Ya kan? Ingat tadi tahap ketiga adalah ini yang kita harus perbaiki sumber akar masalah dan perbaiki organnya, yaitu pencernaannya dia gitu. Nah, untuk perbaikin, ingat kalau masalah pencernaan tidak sembarangan makanan yang bisa membantu memperbaiki. Kita butuh makanan nutrisi alami yang bisa memperbaiki pencernaan. Itu yang paling penting gitu. Seperti itu. Itu sih Mbak Yunita. Saya setuju sekali sih Bu Mary, karena kebanyakan orang tua itu ya dietnya saja tapi lupa fokus untuk perbaikan organ itu sendiri ya. Thank you banget untuk satu edukasi pemahaman ya dari Dokter Sugeng juga ya dari Bu Mary di sini.